Terima kasih bagi Tuhan kita yang maha baik, yang maha pemurah, yang sudah mempersekutukan kita. Saya terima kasih juga, rupanya sudah banyak juga bapak ibu yang pernah melihat saya, mengenal saya. Cuma saya kadang nggak sama dengan bapak cara ingatnya, karena bapak ingat saya cuma satu, kalau saya ingat semua kayak begini karena begini. Susah saya menghafalinya. Jadi begitulah, kita satu di dalam Tuhan. Gak merasa ada yang lebih, tetapi kita harus saling menganggap yang lain itu lebih dari kita, karena itu adalah firman Tuhan. Saya mau mengajak kita melanjutkan apa yang kita sudah sharingkan tadi. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3, bolehlah guruku baca, tolong. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, pelupakan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Baik, kita sudah dengarkan pembacaan ini. Harus ada satu peningkatan. Kita sudah mendengar sedikit sharing tentang Yesus di dalam tempat Injil sebagai Raja, sebagai hamba yang melayani, tidak untuk dilayani tapi untuk melayani sebagai manusia yang merasakan juga lapar, sakit, menangis, dan Tuhan dalam posisinya pada mulanya adalah firman, dan segala sesuatu jadi oleh karena dia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Tetapi kita harus melanjutkan lagi di dalam jemaat itu, jangan monoton. Ini saya bukan menambahi, tetapi untuk kita lebih melihat, sebab kita mempersiapkan diri kita dan juga mempersiapkan jemaat menyongsong Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi tidak sembarang mata bisa melihat, tidak sembarang orang bisa menjamah. Beda Yesus sebelum bangkit dan sesudah bangkit dari kematian. Kalau sudah bangkit dari kematian, dia sudah berkemenangan. Menang, sudah menyelesaikan penebusan dosa, menang, sudah mengalahkan iblis di dalam ikatan mengikat manusia, ya, menang, sudah mengambil kunci maut, menang, sudah memberi teladan bagi kita. Jadi itu sebabnya kita tidak terus di dalam disebut di sini sebagai tingkat awal. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Jadi asas-asas pertama itu kita bukan berarti langsung abaikan. Ini tidak perlu, ini sudah lama, bukan begitu. Bagi seseorang yang sudah mendengarkan Kristus di dalam ajaran ini, tingkatkan. Yang belum mendengar, ini jangan ditinggalkan. Nanti dia loncat, tidak bisa maju, nggak kuat loncat. Kita loncat paling berapa kali ke sana, tapi kalau jalan dengan biasa bisa sampai ke sana juga, sampai ke pengkolan bisa juga. Jadi tidak loncat. Jadi berarti bukan langsung diabaikan, tapi jangan terus di dalam hal yang sama. Sebab itu marilah kita tinggalkan
asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralihlah kepada perkembangannya yang penuh. Perkembangan Kristus yang penuh. Itu sebabnya dalam hari ini kita sudah mendengar 5 sebagai keberadaan Yesus. Ya, 4 dalam Injil sebagai pintu gerbang kepada keselamatan, 1 sebagai pintu gerbang kepada penyelamatan, ya, mendapatkan tubuh kemuliaan. Itu kalau sudah mengalami penyucian darah, sudah berserah, sudah lahir baru, dan berjuang terus, hari-hari dibaharui. Dan itu harus sampai ditingkatkan nanti. Dan kalau sudah ditingkatkan, itulah kita mampu. Kalau dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 6, lihat mempelai datang, songsonglah dia. Jadi kita akan melihat dia. Kalau Yohanes murid Yesus yang dikasihi melihat Yesus, kalau sebelum dia mendapat uluran tangan, dia tidak mampu melihat. Dia seperti orang yang mati. Nah, itu sebabnya untuk saat sekarang ini, firman Tuhan harus benar-benar meningkatkan kita. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nanti kita akan lihat perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Pertobatan ini harus, tapi kita sudah harus berpengalaman untuk, ya, sampai kepada nanti perbuatan-perbuatan yang benar dari orang suci. Berpengalaman kepada perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan itu adalah pakaian pesta, sekaligus bisa menghampiri Tuhan dan memandang Dia dan bersama dengan Dia. Jadi perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu, tolong bantu buruk, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Iya. Jadi kalau belum dibaptis ya harus diajar. Jangan belum diajar dibaptis. Nah, tapi kalau sudah dibaptis jangan itu lagi. Nanti dia pikir aku berdosa lagi, dah dibaptis lagi, bersih lagi. Udah kayak mandi aja. Baptisnya bukan begitu. Sekali dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sudah selesai. Jangan dibaptis lagi, tinggal perbaiki diri, bertobat dengan sungguh-sungguh, seperti anak yang hilang, mengaku, datang berbalik, berserah sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mengaku dosa kita, tinggal yakin bahwa Allah yang baik itu, Yesus yang baik itu, telah mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Bukan untuk dibaptis lagi. Jadi pengajaran harus ditingkatkan. Kemana? Kepada perkembangan yang penuh. Apakah perkembangan yang penuh? Kita mau lihat di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Saya baca ayat 25 dulu. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi firman tidak hanya yang tadi, sepenuhnya. Jadi ada lagi tingkatan untuk sepenuhnya. Tingkatan itu tingkatan apa? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad
dan dari turunan-keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Jadi ada rahasia-rahasia lagi. Jadi untuk mendapat rahasia ini, satu, hanya kepada orang yang benar-benar sudah bertobat. Itu sebabnya kita yang tadi sudah dengar pembacanya, tapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Jadi yang pertama orang kudus, tidak sembarang semua. Itu sebabnya banyak kalau tidak mau kepada kekudusan, ya mereka kebaktian, mereka ya beribadat, tapi terus seperti main itu, main gansing katanya, kalau kayak kata orang Padang itu kan, gansing berputar-putar. Ada kayak roda pintu ini pintu ini nggak boleh ini kemana-mana ya, harus tetap di situ. Tapi kelihatannya dia kerjanya buka tutup taruh di situ. Jadi pintu dia sel. Banyak nanti ya kerohanian begitu. Jadi kepada kedatangan Tuhan, wah nggak mampu dia melihat, apalagi menyongsong bersekutu, nggak bisa. Itu sebabnya orang-orang kudus. Jadi benar-benar biar Tuhan tolong kita bertahan dalam keadaan pertobatan yang benar. Jadi jangan seperti yang dipotong BABI ya, biar sudah diambil dari kandangnya, dimandiin, dibedakin ya, tadi begitu dilepas ya, lepasnya juga bukan asal di mana-mana, dilepas di sini kamu ya, ini kamar ya harum wangi, ini ada spring bed, enak lah ya. Tapi kalau namanya BABI nggak suka di situ, pasti dia cari kemana? Dia pergi kemana? Iya di situ aja. Iya. Jadi kalau tidak mau kepada kekudusan, mau 10 tahun pun tetap begitu, sampai tua pun begitu. Itu sebabnya penyerahan yang sungguh itu menentukan. Bukan sudah berapa puluh tahun jadi Kristen, belum tentu. Banyak orang bertahun-tahun, tapi rohaninya belum ada kedewasaan, masih kanak-kanak terus. Makanya tingkatkan, bukan hanya pengajaran tetapi termasuk kehidupan harus sampai ditingkatkan. Sebab kita sudah mendengarkan Tuhan membuka peningkatan, menambahkan hanya kepada orang yang kudus. Saya rindu berusaha untuk masuk dalam hal ini, sebab banyak lagi Tuhan tunjukkan bagi kita kalau meningkat dalam kekudusan. Tuhan itu begitu teratur, dia tidak bikin pelajaran yang tinggi kepada TK, ya TK arah ke TK. Jadi SD arah SMP, SMP nanti arah SMP. Makanya kitanya ini harus mau kepada kekudusan, harus sampai berpengalaman di situ. Sebab kalau tidak, rahasia tetap rahasia, dan nanti orang punya mata tidak melihat, punya kuping tidak mendengar. Kalau punya kuping tidak mendengar, alias untuk dibakar-bakar terus. Itu namanya penggorengan. Tahu penggorengan? Iya, belanga. Iya, punya kuping tapi untuk dibakar-bakar terus. Itu sebabnya harus sampai masuk dalam hidup yang dikuduskan. Selanjutnya harus memiliki penyerahan diri secara baik, secara benar. Di dalam Markus pasal yang keempat, kita mau membaca dulu ini. Markus pasal yang keempat.
Mulai 10. Ketika ia, artinya Yesus, ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi belum dibuka rahasia, masih ya perumpamaan. Ya. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi orang yang di dalam itu adalah kalau dipanggil Tuhan langsung meninggalkan, seperti Matius. Tadinya dia di rumah cukai, dia tinggalkan itu, ikut. Petrus, penjara, Yesus panggil, ikut. Jadi dia tidak di tempat-tempat lain lagi, sudah bersama dengan Tuhan. Jadi ini namanya meninggalkan yang lama, masuk kepada yang baru, dan di dalam yang baru hidupnya bukan jadi tuan, bukan jadi yang merasa paling besar, tapi terus mengikut Tuhan dan belajar kepada Yesus. Itu sebabnya jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Nah, jadi sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Jadi lewat begitu saja, tidak berpengaruh apapun, tidak ada mempengaruhi kehidupannya untuk perkara yang baik. Apalagi kalau dengar khotbah, lewat saja, nggak ada pengaruh kepada perubahan. Sia-sialah. Malah di dalam Yesaya pasal 30, beribadah, tapi tidak ada roh Tuhan. Karena tidak ada meninggalkan hidup lama, tidak mau kepada pertobatan. Persekutuan itu lama pun malah selalu semakin nambah dosa. Contoh yang gampang, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Boro-boro segenap hati. Sedikit saja, gak mau. Sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit pengorbanan, sedikit melawan penyakit. Tapi nyanyinya, aku mengasihi engkau. Semakin banyak. Tuhan bilang, gombal. Gombal. Enggak benar. Semakin banyak, gombalnya tambah banyak. Dosanya, bohongnya tambah banyak. Jadi supaya itu jangan terjadi, harus ada meninggalkan yang lama, berserah kepada Tuhan, menjadi orang kudus. Baru kepada mereka nanti semakin ditambahkan. Karena Tuhan itu sama dengan orang yang disubsidi. Disubsidi itu tidak ada mensubsidi ya yang bodoh, enggak. Ya, tapi kalau dilihat, wah ini ada bakat ini, bisa maju ini, wah kita dukung ini. Nah itu banyak yang begitu. Nah, jadi kita juga kalau melihat orang ada berbakat untuk baik, nggak susah kita untuk menolong dia. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi dari kesucian kepada kesucian, Tuhan semakin memberikan pengertian. Tuhan semakin membuka semua kitab ini. Tidak ada karena pintar, tapi mau meninggalkan hidup lama, mau dalam kekudusan, mau berserah kepada Tuhan. Itu kuncinya.
Kalau dari kepintaran kuncinya, berapalah yang pintar? Tapi Tuhan, hanya orang yang percaya, yang mau dan berserah kepadanya, mengikut Dia, Tuhan berikan apa saja pun demi kekayaan rohani. Sehingga dalam 1 Korintus itu disebut, kamu sudah kaya di dalam banyak hal kerohanian, perkataan, ya, begitu banyak karunia. Ya, jadi kita lihat di sini, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan ini. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi kalau melewati, tidak menurut prosedur, itu tidak mendapat apa-apa. Justru supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kalau ini boleh terjadi, sedihlah. Sebabnya kalau masih ada kesempatan, kita harus cepat. Tuhan, saya mau berserah kepadamu seperti murid-murid Tuhan. Kalau Petrus meninggalkan jalannya, Matius meninggalkan apa? Rumah bea cukai, yang lain juga meninggalkan banyak hal. Ya, jadi semakin berani meninggalkan sampai keakuan, Tuhan akan semakin mengangkat kita. Ini rahasianya, saudara-saudaraku. Jadi perkembangan yang sepenuhnya, kalau bukan lagi seperti yang tadi, kemana lagi? Sering tidak melihat. Jadi Tuhan membuka pengertian kepada kita melalui Rasul Paulus dengan suratnya kepada Kolose pasal 1. Kita kembali membaca firman Tuhan ini. Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal yang pertama, saya bacakan bagi kita ayat yang ke-25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Mulai dari awal tadi, harus itu. Yang dalam Ibrani pasal yang ke-6. Itu asas-asas, dasar-dasar awal. Tapi jangan terus di situ. Lanjutkan. Kemana? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Apa itu? Rahasia yang tersembunyi. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kepada Kristus sudah meningkat kepada pengharapan akan kemuliaan. Banyak orang berharap kepada Kristus supaya cukup makan, cukup minum, supaya masalah selesai, supaya tertolong. Itu baik. Tapi kalau itu terus menjadi penarik kita mencari Tuhan, Tuhannya yang tidak mau, dia pergi, dia meninggalkan orang-orang. Kalau pengiringannya begitu, itu sebabnya banyak orang Kristen tidak mengerti, bahkan banyak gereja tidak mengerti. Tuhan sudah meninggalkan.
persekutuan seperti itu. Ya, ini sangat sedih. Jadi itu sebabnya kita harus sampai kepada Kristus dalam kemuliaan. Kita mau membaca dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 mulai 14. Tolong burung baca. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, jadi kalau orang memandang Yesus hanya karena mujizat, hanya karena pertolongan, hanya karena makan roti sehingga kenyang, Tuhan itu nggak mau, dia pergi. Kita bukannya tidak butuh mujizat, ada dalam waktunya. Tetapi kalau itu dasar kita untuk mengikut Tuhan, Tuhan tidak mau. Karena bukan di situ yang firman sepenuh. Harus sampai kita mengikut dia, Yesus yang dimuliakan. Harus sampai sejauh itu. Banyak gereja-gereja pokoknya mujizat, ya itu terus menerus. Memang gereja yang begini cepat maju. Waktu Yesus mulai meningkatkan firman, semua lari. Tapi kalau Yesus hanya bikin 5 roti 2 ikan, langsung banyak sekali. Ya, bukannya tidak perlu mujizat, perlu. Nggak boleh bilang nggak perlu mujizat, perlu. Apalagi kita kalau keluar. Ini garda ini kalau hanya percaya sama Yesus, belum tentu. Tapi kalau di sini banyak mujizat, yang sakit sembuh, waduh. Cepat nanti mesuji ini diberkati oleh Tuhan. Iya. Tapi kalau kita hanya tahu sebegitu, berapa tahun, itu aja. Bosan aku, kata Tuhan. Itu. Jadi dalam masanya itu begitu. Saya lihat penginjilan-penginjilan yang di daerah itu orang-orang negro itu yang kulit hitam itu, Ethiopia, terus satu benua itu, sampai gereja 13 km ada. Berapa lah manusianya di situ? 13. Ini kita tanah aja 10 kali 13 sudah susah. Kalau itu 13 km panjangnya gereja. Aduh, saya pikir Tuhan di sana bisa 13. Kami di Jakarta ini tanah 500 meter juga udah susah. Nah, kalau itu dipindah dari sana, betapa senangnya hati ini. Tapi saudara-saudaraku, itulah. Tidak hanya di situ. Pada saat itu dibutuhkan terjadi. Tapi kalau itu terus-menerus menjadi pondasi gereja, jangan. Marilah kita tinggalkan yang asas pertama. Marilah kepada peningkatan yang selanjutnya. Nah, sekarang kalau gereja-gereja 20 tahun, 30 tahun begitu, apa yang mau dia kerjakan lagi? Pasti enggak sempat nanti masuk kepada kemuliaan Kristus. Pasti tidak sempat nanti menjadi risuratan Kristus. Pasti tidak sempat nanti memiliki jubah linen halus yang putih yang berkilau-kilauan. Yaitulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mau berapa tahun pun sampai Tuhan datang. Akhirnya apa? Kecewa. Sangat banyak nanti orang-orang kecewa. Itu bahasa Batak, senang saya dengar nyanyinya itu. Bahasa Batak. Ada orang Batak? Oh, Godang. 3. Torok doso putih. Bisa ama.
Akan tarhirimi ukaroka. Aku karoka. Mari kinting. Ning na Yesus do patorakon. Jika kata Yesus begitu. Danggung satu ni anggur daging rupi. Tidak bisa sampai begitu kalau hanya keinginan daging. Tidak bisa. Nah, ikut tubuh rupi ini pertama harus lahir baru. Pada 2 hari ini si anak itu jatuh di anggur semua ni. Begitu jadi dibuang. Habis itu juga belum selesai. Hari demi hari. Baca dulu guru. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Harus ini terjadi. Sudah berani biarpun dalam penderitaan. Kalau untuk pembaharuan harus siap. Jangankan kita mempertahankan Ibu Pertiwi saja, tentara-tentara kita ini disumpah siap mati. Tidak boleh lawan. Perang, perang. Maju-maju, mundur-mundur, berhenti-berhenti. Begitu tentara. Lah kita kan tentara surga. Atlet-atlet juga harus begitu. Harus semua bertanding berlomba. Lah kita kan disebut lebih dari atlet. 1 Korintus 9 ayat 24. Kamu harus bertanding seperti atlet. Nah begitu. Makanya kita maju terus. Garda mesuji tahun 2025. Maju terus. Bertanding terus. Baca itu. 1 Korintus 9 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Iya. Jadi seperti orang bertanding itu, nggak ditunggu, maju terus. Sering sekali kalau untuk berkat harus dia duluan. Makanan yang enak juga harus dia duluan. Nggak berani berkata, kamu duluan deh, aku belakang. Enak sih. Biasanya begitu kan. Tapi bukan di sini. Tapi di tempat lain biasanya begitu. Di Jakarta banyak begitu. Kali di sini enggak. Amin. Yang lain untuk kamu dulu. Kamu dulu. Kalau kamu sudah kenyang baru aku. Susah itu. Tapi kalau tentara itu bukan begitu. Disebutkan 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kita harus semakin meningkat, mulai berjuang, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, tidak hanya karena sehat saja, biar berat juga badan masuk angin, lawan saja. Mana boleh nanti prajurit berkata, aduh komandan, aku sakit kepala. Mundur, nggak boleh lagi, kami pecat, cabut, dicabut. Untung Tuhan nggak sekejam komandan tentara dunia. Kalau Tuhan sekejam tentara dunia, udah dicabut kita semua ini. Ya kalau cuma dicabut,
makanya ini kalau dicabut nyawanya gitulah. Ya, iya. Jadi seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Apalagi prajurit surga, Garda 25. Ini sekarang Garda 25 kan, Garda tahun 2025 kan. Jadi ini Garda 25 ini. Haleluya. Aduh, senang kita. Baru sama juga olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasilnya. Tapi kalau kita menang sebagai petani yang bekerja keras, wah, nanti kita akan memetik hasilnya. Ini namanya dapat bonus. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Percayakah Anda? Amin. Jadilah padamu seperti imanmu. Garda 25, Tuhan memberkati. Iya dong. Benar. Saya belajar ke situ. Tempat kan rame di DKI. Masih ada si Anies itu jadi gubernur itu. Oh, gereja-gereja dapat bukti. Hanya tanda tangan 20 juta 3 bulan apa 2 bulan. Begitu. Tiba ke saya. Aku minta dari Tuhan aja. Berkat dari Tuhan. Jadi rame di koran-koran gereja-gereja yang menerima. Saya tidak menerima. Saya boleh katakan, oh itu kamu, aku tidak. Tuhanku kaya. Dia buktinya sampai sekarang. Tuhan pelihara kita. Istri, anak, semua dipelihara. Menantu, malah senang saudara-saudaraku. Berharap kepada manusia, ya begitu. Itu bukan berkat kita. Mana tahu itu berkat dari mana-mana. Nah, nanti kalau dia ditangkap, repotlah kita. Aku nggak mau. Kemarin aja, Pak Menit, ini ada tanah berkat. Tanah berkat apa? Tanah apa namanya? Garapan. Kalau tanah garapan bukan tanah berkat itu bagiku. Murah, nggak mau saya. Kalau tanah yang ada suratnya sah, bolehlah murah, saya beli. Tapi kalau tanah garapan, buat kau aku bilang, sampai sekarang biarpun aku nggak punya tanah, nggak punya gereja, ya sudahlah. Ya kalau itu kehendak Tuhan, pasti dia buka jalan. Karena kalau sudah kehendak Tuhan, Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Ya. Itu sebabnya kita harus berani. Prajurit di dunia saja begitu. Apa yang dipertahankan? Ibu Pertiwi. Kalau kita yang kita pertahankan apa? Yerusalem baru. Amin. Yerusalem baru yang ubinya aja maskulen. Dindingnya ada mutiara-mutiara, ada begitu indahlah Yerusalem baru. Itu bukan cuma omongan. Coba nanti kita setia, semua ketemu di sana diberkati Tuhan. Biar kita lihat, buktinya ada di sana. Iya, firman Tuhan tidak bohong. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 1 tadi, kita harus sampai kepada kemuliaan Kristus. Mulai dari berkat-berkat jasmaninya, mujizat-mujizatnya, kesembuhan-kesembuhannya, tapi harus sampai kepada puncaknya. Itulah pengajaran sepenuh, yaitu tentang kemuliaan Kristus. Yang bilang itu bukan saya cuma baca dan kita cuma sharing. Nah, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia
yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Harus sampai ke sini kita untuk berharap kepada Kristus, jangan cuma berkat-berkat yang untuk di dunia ini. Jadi kita nanti kalau di Yerusalem baru, wah semua ada kemuliaan Kristus. Ya, kalau kita juga menyanyikan ada nyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yesus kan Raja segala raja. Nah, jadi jangan hanya berkat-berkatnya, jangan hanya pertolongannya, harus sampai kemuliaannya. Tapi kalau kita berani menderita, maka kita juga akan sama dimuliakan sama Dia. Ini jadi semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi Tuhan. 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini jangan kita membatasi, aku udah cukup begini, udah baik. Tidak. Firman Tuhan katakan harus sampai masuk dalam kesempurnaan Kristus. Kalau kita yang mengukur kita sudah cukup, kita udah ngajari Tuhan. Tuhan sudah bilang harus ini terjadi pada kita. Kitanya yang harus tunduk, kitanya yang harus menyerah. Ya, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Kiranya kuasa Kristus menolong kita, tidak lagi hanya di dalam pengajaran yang biasa-biasa, berkat-berkat yang dilihat oleh dunia. Kalau berkat-berkat yang dilihat oleh dunia saja, wah, apa bedanya dengan yang di sono-sono? Sampai masuk penjara, sampai gimana segala macam di situ. Itu hanya karena apa? Untuk mendapatkan yang bisa dilihat mata, kesenangan daging, kesenangan dunia. Tetapi kita ini, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Mari kita semua saling menasihati, saling mendukung, saling mendoakan supaya meningkat. Jangan ajaran awal saja, jangan ajaran mula-mula saja, tapi untuk mempersiapkan penuh kemuliaan masuk di dalam kota mulia. Oh, Yerusalem. Kota apa itu? Kota mulia. Kota aja mulia, apalagi kita? Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem. Kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara-saudaraku, biar kita berkata begitu bahwa saya masuk sana, kalau dilihat kita nggak berpakaian pesta, kamu dari mana kamu? Dari mana kamu masuk?
tahu. Itu nanti jawabnya. Makanya saudaraku, kesempatan ini harus ada baju pesta. Itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itu baru dibawa. Kalau Yesus datang nanti bukan menyucikan dosa lagi, bukan mati tersalib lagi, bukan. Melihat mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang sudah lengkap 5 anak darah yang pintar. Itu yang dibawa. Sudah dewasa pun 5 anak darah, tapi bodoh, ditinggal juga. Ya, jadi biar Tuhan tolong kita. Sasaran kita sekarang mempersiapkan kepada kedatangan Tuhan adalah, ya, mari saya ajak kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 2. Tolong guru baca. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan lihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Jadi kalau Yesus datang nanti, kita akan serupa dengan Dia. Wah, itu bukan satu hal yang biasa. Tapi pergumulannya juga kalau yang tidak bersungguh-sungguh nggak bisa. Sama dengan begini, orang sarjana tapi nggak ada pengetahuannya. Ya, itu namanya nggak jujur itu. Apalagi dokter ini, ya, padahal nggak tahu apa-apa kedokteran, mau nyusun skripsi aja nggak ngerti dia, karena dokter. Nggak bisa saudara-saudaraku begitu, ya. Jadi harus benar-benar satu kejujuran dan satu kenyataan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, pengadilan Tuhan itu bukan cuma Tuhan. Jadi Bapa itu adalah penentu, Yesus itu adalah pembela bagi kita. Tapi ada satu yang selalu menuntut, mendakwa. Mari saya mau ajak kita mau baca Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Nyanyian kemenangan ayat 10. Tolonglah. Nyanyian kemenangan Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah mendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, jadi itu kerjanya. Semua manusia itu didakwa di hadapan Allah, dituduh. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya, ini yang kita akan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Iblis itu bisa dikalahkan. Tidak hanya Yesus yang mengerjakan. Ada pekerjaan Yesus, ada pekerjaan umat Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan? Mengalahkan iblis itu dengan memakai darah anak domba Allah. Itu penyucian. Berhenti dari dosa, berhenti dari hidup lama, berhenti dari semua perbuatan yang tidak berkenan. Berkelakuan tindakan orang-orang kudus. Itulah kesaksian dari umat-umat Tuhan. Itu yang mengalahkan.
kesaksian hidup yang sudah tidak bercacat celah. Itu dari manusia. Dari Tuhan ada tersendiri, dari manusia harus. Ini Tuhan tunggu. Jadi bukan hanya Tuhan. Kalau hanya Tuhan sudah dari dulu. Tapi harus ada dari manusia. Apa dari manusia? Ya ini, saya bukan bikin-bikin. Saya nggak pintar-pintarin. Tapi, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini pertobatan yang benar, pengudusan. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah ini, sering sekali pengiringan kita ini masih bisa dibawa antikris. Karena apa? Aku ikut kalau aku diberkati. Itu masih masuk ke antikris langsung. Kenapa antikris? Nanti saya kasih kamu cap, tapi kamu harus ini, kamu saya kasih harta segala macam semua, tapi cap ini harus kamu terima. Gitu. Apa itu cap? Diubah hati manusia menjadi cinta uang, cinta harta, cinta duniawi. Itu dibawa antikristus langsung. Tapi biar kita menderita, tetap kita di dalam kesucian Tuhan. Kalau berani, menang. Kalau nggak berani, ya memang kerjanya antikris gitu. Malah dia bilang nih, beli apa? Tanpa pembayaran, tanpa uang. Jadi berarti semua gratis. Tapi harus mau dicap. Cap berapa? Semoga tidak ada di kita. Semua kita menang. Ada kesaksian. Biarpun sakit, tapi terus dibaharui. Hari demi hari dibaharui senantiasa. Oh itu. Itu nggak bisa itu tanpa menderita. Tapi walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia rohani ini dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Inilah tugas kita. Ini garda-garda untuk dunia lah sudah ini. Bukan hanya garda bersuci. Ini garda ke seluruh bumi. Mari kita semua gotong royong untuk ini. Sama-sama. Mulai dari kita mendoakan sampai kita memberitakan. Saya bersyukur, saya biarpun hanya melalui YouTube, tapi saya yakin itu sudah mulai mendunia itu. Melalui YouTube, saya berterima kasih. Ada mantu saya dia upload, dia setting, dia unggah. Saya cuma bikin judul, udah lebih, udah 600 lebih judul, 600 khotbah. Nah, termasuk nanti ini ada ini di YouTube. Tapi agak susah di sini bikinnya, harus berhari-hari karena di sini loadingnya kurang sinyal, jadi nggak bisa langsung. Dari mana dari Facebook nanti mereka kumpulin baru bisa. Itu kerja berat. Tapi puji Tuhan, biar Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan berkat. Tuhan berikan hikmat akal budi sampai bisa diakali. Mesuji biar tidak ada sinyal yang benar. Tunggu nanti kepala desanya kasih diurus sinyal yang baik. Nggak usah Bapak, aku nggak suka itu. Aku suka kasih kemuliaan Kristus. Kalau angin nggak suka. Enggak, kalau kita keringatan dikasih angin malah masuk angin. Jadi tidak usah. Haleluya. Panitia ini mulanya tanpa mau kasih snack dulu. Mau istirahat dulu? Lanjut. Oke. Nanti biar nggak terlalu lama ya, bolehlah. Jadi kalau tidak sampai memiliki kesaksian
yang mengalahkan iblis. Apa itu kesaksian yang mengalahkan iblis? Kita nggak bisa dituntut lagi, kita nggak bisa dituding lagi. Itu dia kalah, dan Tuhan bisa hukum dia. Itu dia, lihat itu ciptaan saya. Dia sampai pun keluar dari kesusahan, dia tetap setia. Kenapa kamu dari dulu? Apa itu iblis? Kerjanya apa? Mau sama dengan yang Maha Kuasa, meninggikan diri, sombong. Nah, baru Bapak pembohong, Bapak pendusta, Bapak pembunuh. Pembunuh kan ya kan? Bapak pembunuh juga. Pembohong, pendusta, pembunuh, itu semua dia bapaknya itu. Kalau ikut pembunuh, pembohong, dia anaknya. Ya iblis. Tapi kita enggak ya, enggak ada. Kita anak Tuhan yang suka kemuliaan Kristus, biar menderita ikut kebenaran. Lebih baik makan nasi tiwul daripada nasi padang. Kalau itu harus menderita, kalau daripada uang korupsi ya udah janganlah, biar kita makan nasi. Nah, orang lain makan nasi pakai ya ikan semuanya lah, rendang lah, ikan BABI lah. Ya, kita nasi pakai garam cukuplah, hati tetap senang. Yang penting Yerusalem baru, kemuliaan Kristus. Jadi biar menderita harus. Itu sebabnya. Dan orang-orang yang berani menderita itu mengalahkan iblis, mulai dari darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihani nyawa mereka sendiri. Sering sekali orang itu hanya mengasihani diri sendiri. Ayo dong, masuk angin kurang sehat. Itu mengasihani Tuhan apa mengasihani diri sendiri? Ayo dong, maju terus. Ini harus ini sampai ini ada. Saya kadang ketawalah, ya. Aduh, belum apa-apa. Kristus sampai mati tersalib. Darahnya tercurah bagi kami, bukan karena dosanya. Kami hanya masuk angin saja. Ya sudah, nggak mau lagi. Saya, saudaraku, saya lakukan tugas saya. Kadang-kadang namanya laki-laki ini kalau sudah, umur saya sudah 78. Ntar bulan 8 ini 79. Nah, jadi namanya laki-laki itu ada prostat lah, ada apalah. Jadi pernah saya susah buang air kecil, maaf nih. Jadi harus langsung pasang kateter. Ini hari Sabtu, besok kok Pak. Udah, kan panjang itu selangnya itu. Ku cabut dari abang, nggak boleh di situ. Ku ikat di kaki saya. Pakai celana. Koba. Orang pakai sarung aja rasa sakit. Saya ikat aja pakai celana. Nggak orang tahu. Kobanya bagus. Tapi sudah pakai keteter. Saya pikir begini, Tuhanku sampai mati tersalib, saya baru pakai keteter aja sudah. Banyak tingkah, nggak mau, maju terus. Berapa kali saya begitu. Namanya laki-laki ini, ya itulah sakit perempuan nggak begitu. Ini sakit laki-laki. Laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan kalau melahirkan baru sakit, laki-laki nggak sakit. Gantian. Ya, saudara-saudaraku, biar jangan ngantuk. Ntar kalau saya kok masih mau ngantuk, kasihan saya. Mengasihani diri lagi. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau tidak sampai kepada kesaksian yang mengalahkan iblis, itulah kita
punya jubah linen halus, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itu nanti kita bisa disebut orang-orang ini. Mari kita baca ayat 17. Tolong baca, tolong. Wahyu 12 dari ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi ada hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Tapi tidak mau setia sampai seperti prajurit yang benar-benar kalau itu katanya siap, kalau itu katanya siap, tidak boleh melawan-melawan sampai kita masuk dalam kemuliaan Kristus, satu pengalaman yang tidak bisa lagi dibantah oleh setan. Kalau tidak, berbuah 30, berbuah 60 itu sudah dalam kekudusan, tapi belum sempurna. Buah 100 itu baru sempurna. Jadi kalau pelari itu banyak yang berlari, tapi pemenangnya cuma dikit. Satu. Harus begitu. Jadi ada itu juara 2, ada juara 3. Tapi kalau Tuhan kan cuma juara 1 yang diambil, yang cuma berbuah 100 itu. Jadi itu sebabnya biarpun sudah dalam ruangan ya kudus, itu masih bisa. Itu sebabnya ya saya tadinya mau bawa skemanya tabernakel, karena di situ ada 3 ruang. Kenapa harus perlu itu? Karena itu bukan perjanjian lama. Di perjanjian baru, Wahyu pasal 11, ukurlah bait Allah itu bersama orang-orang yang beribadah di dalamnya. Semua diukur. Kalau halaman tidak usah ukur karena sudah diserahkan kepada antikris. Ruang suci itu ajang pertempuran. Itu tadi di perang yang ada di situ. Tapi kalau sudah pintu tirai ke ruang yang ketiga sudah robek, masuk dia ke situ, aman. Tidak bisa iblis masuk di situ lagi. Jadi harus masuk dalam persekutuan kemuliaan Kristus. Itu yang dimaksud. Kalau itu sudah boleh terjadi, Kristus tutupan dan gereja atau umat Tuhan itu adalah tabutnya. Saudara boleh yakin? Amin. Itu bukan pelajaran orang sono, itu Alkitab ya. Nah, kalau kita mau baca Ibrani pasal 8, 9, ini Ibrani 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Ini mana itu maksudnya? Itu tema yang dibuat oleh Musa. Dalam Keluaran 25 ayat 8, Musa membuat itu semua sesuai dengan perkataan Tuhan. Karena itu suatu kejadian yang diambil dari surga, bukan asal-asalan, dan diulang di dalam Wahyu 11, dan kita juga lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadat dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Jadi kaki dian itu kesaksian Yesus. Ya.
Meja roti itulah hukum-hukum Tuhan. Ini harus masuk dalam tabut. Meja roti itu menjadi buli-buli emas yang berisi mana. Bapak-bapak yang belajar itu ngerti. Baru yang dari pelita itu menjadi apa? Pegangan jadi tongkat Harun yang berbunga. Ada di YouTube, apakah isi tabut perjanjian? Tapi kulihat semua lari artinya. Isi tabut perjanjian ya 3. 1, 2 loh batu. Itu kasih. Amin. Nah, baru tongkat Harun. Itu kuasa Roh Kudus. Baru buli-buli mana? Itu meja roti tadi. Jadi itu berubah, masuk, berkembang. Itulah yang kita pelajari terus dari tadi. Harus berubah dan berkembang untuk masuk menyatu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak hanya Kristus yang menebus dosa, tapi Kristus dalam kemuliaan. Kristus dalam kemuliaan, dia yang sudah naik, dia turun lagi. Nah ini dalam Efesus pasal 4, ayo mulai 9. Efesus 4 ayat 9. Ya. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya, jadi dia yang sudah turun, dia juga yang sudah naik. Itu Kristus yang sudah dimuliakan. Ini yang harus kita gumuli, kita beritakan, dan kita masuk dalam persekutuan itu. Jadi kita sudah memperhatikan bagaimana perjalanan dan bagaimana yang harus kita ajarkan, bagaimana yang harus kita tuju. Kristus di dalam kemuliaan. Sebenarnya kalau dalam pelajaran petajaman itu sudah waktunya. Tapi inilah yang kita akan perhatikan. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, tolong baca. Ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ini yang Tuhan nanti. Umat-umat Tuhan, gereja-gereja terlalu lama meninggalkan cara-cara yang lama, terlalu lama tidak meningkat. Jadi sama dengan begini, sudah dijanjikan besok hari Sabtu jam 7 mempelai harus siap, mempelai laki-laki akan datang dan berangkat menuju gedung. Mempelai ceweknya itu belum apa-apa. Apa kira-kira mempelai laki-laki? Udah tinggalin aja. Ganti. Kalau ganti siapa yang ikut nanti? Semua belum siap. Jadi menanti, tapi kita juga berkuasa untuk mempercepat. Haleluya.
Caranya bagaimana mempercepat? Ya cepat siap. Pengantinnya cepat siap. Sudah siap? Sudah. Berangkat? Berangkat. Oke. Enak gak? Ya kalau sudah siap mau berangkat ya udah sampai di sini juga lah. Yang memberkati. Oke. Nih. Bagian dua. Sudah siap lah. Tuhan memberkati. Kalau sudah